Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Inaya dengan NIM 6425200. Perkenalkan, nama saya Dwi Raisa Fitri dengan NIM 4252093 dengan tema barisan dan deret arti manusia. Perkenalkan, nama saya Saskia Nurkamila dengan NIM 6425101 dengan tema barisan dan deret geometrika. Kalau saya yang akan menjelaskan tentang materi fungsi linear. Perkenalkan, nama saya Tiara Tiara, NIM saya 6425218 dengan tema fungsi nori dan fungsi. Perkenalkan, nama saya Laila Safira dengan NIM 6425286. Di sini saya akan materi metrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Raisa Fitri dengan NIM 6425293 dengan kelas 642D07. Ini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deretan aritmatika. Barisan aritmatika adalah urutan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang tetap antara dua suku yang berurutan. Artinya, setiap suku dalam barisan diperoleh dengan cara menambah atau mengurangi suatu bilangan yang sama secara terus-menerus. Contohnya 2, 5, 8, 11, 14. Barisan ini memiliki beda plus 3 karena 5 kurang 2, 3, 8 kurang 5, 3, dan seterusnya. Rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N kurang 1 B. Dengan U1 sama dengan A suku pertama, B UN kurang UN kurang minus 1 beda. N banyaknya suku. Contoh 1. Diketahui suatu barisan aritmatika sebagai berikut. 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37. Tentukanlah A suku pertama dan beda B barisan tersebut. Jawabannya A sama dengan U1 sama dengan 2, B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan 7 dikurang 2 sama dengan 5. B barisan umum suku ke N. UN jawab UN sama dengan A plus N min 1B dikurang 1B. UN sama dengan 2 plus tambah N kurang 15. UN sama dengan 2 plus 5N kurang 5. UN sama dengan 5N kurang 3. C suku ke min 20 atau U20. Jawabnya sama dengan UN sama dengan 5N kurang 3, U20 sama dengan 5, 20 kurang 3 sama dengan 97. Contoh kedua yaitu suatu barisan aritmatika memiliki suku pertama sama dengan 6 dan suku ke-7 36. Tentukanlah A beda barisan tersebut, B tuliskan 5 suku pertama barisan tersebut. Jawabnya itu diketahui suku pertama A sama dengan 6, suku ke min 7, U7 sama dengan 36. A, UN sama dengan A plus N kurang 1B. U7 sama dengan 6 ditambah 7 dikurang 1B. 36 sama dengan 6 ditambah 6B. 6B sama dengan 36 kurang 6. 6B sama dengan 30. B sama dengan 30 per 6. B sama dengan 5. B, jika A sama dengan 6 dan B sama dengan 5, maka 5 suku pertama dari barisan tersebut adalah 6, 11, 16, 21, dan 26. Contoh ketiga, rumus suku ke N plus N, rumus suku ke minus N. Suatu barisan aritmatika adalah U sama dengan N2
N pangkat 2 dikurang 2N. Jumlah suku ke-10 dan ke-11 adalah jawab. Diketahui sama dengan UN sama dengan N pangkat 2 dikurang 2N, 10 sama dengan 10 pangkat 2 dikurang 2, buka kurung 10 sama dengan 100 dikurang 20 sama dengan 80, U11 sama dengan 11 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 11 sama dengan 121 dikurang 22 sama dengan 99. Jadi U10 tambah U11 sama dengan 80 ditambah 99 sama dengan 179. Dan aritmatika adalah penjumlahan dari suku barisan aritmatika. Contohnya, barisan aritmatika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Lalu diminta untuk mencari jumlah 5 suku pertama dari barisan tersebut. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan 25. Rumus deret aritmatika. Jika diketahui suku pertama Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1B. Jika diketahui suku pertama dan terakhir Sn dikurang N per 2A tambah UN. Keterangannya Sn adalah jumlah N suku, N sama dengan banyak suku, A sama dengan suku pertama, B UN dikurang UN dikurang minus 1 B. Beda. UN sama dengan suku ke N minus N. Contoh ke-1 yaitu suatu barisan hitung mempunyai suku pertama A 210 dengan B antara suku sebesar 15. Tentukanlah nilai ke-10 berapa jumlah 10 suku pertamanya. A UN sama dengan A tambah N kurang 1 B. U10 sama dengan 210 plus 10 kurang 1, 15. U10 sama dengan 210 ditambah 9, buka kurung, tutup kurung, 15. U10 sama dengan 210 tambah 135, yaitu U sama dengan 345. B. Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 B. E10 sama dengan 10 per 2, 2 kali 10. Ratu, please, oh baby, lihatlah diriku. Nggak lihat, gue lagi ngapain? Jangan ngobrol dong. B, Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N minus 1B. 10 sama dengan 10 per 2, 2 kali 10 ditambah 10 kurang minus 1 sama dengan 15. 10 per 2, 420 ditambah 9, buka kurung, 15 tutup kurung. 10, 5, buka kurung, 420 tambah 135. 10 sama dengan 5, buka kurung, 555, 555, tutup kurung. 10 sama dengan 2755. Atau Sn sama dengan N per 2, A tambah UN. 10 atau Sn N per 2 A tambah UN 10 sama dengan 10 pangkat 10 per 2 210 ditambah 345. 10 sama dengan 10 per 2 555. 10 sama dengan 2770 10 sama dengan 2775. Contoh yang kedua yaitu tentukanlah jumlah dari 4 tambah 9 tambah 14 tambah 19 titik tambah 74. Jawabannya diketahui A sama dengan 4 dan B sama dengan 5 dan UN sama dengan 74. Mencari N terlebih dahulu. UN sama dengan A tambah N kurang 1 B. 74 sama dengan 4 plus N kurang 1, 5. 74 kurang 4 sama dengan 5, N kurang 5. 5N sama dengan 7 tambah 5. Sn sama dengan 7, 75. 5N sama dengan 75. N sama dengan 7 per 5. N sama dengan 15.
Dengan demikian, jumlah 15 suku pertama Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N minus 1B. S15, 15 per 2, 2 kali 4 ditambah 15 kurang min 1, 5. S15, 15 pangkat 2, 15 per 2, 8 tambah 14, 5. 15, S15, 5 per 2, 8 tambah 70, S15 sama dengan 5 per 2 sama dengan 78, S15 sama dengan 5 per 2, 78, S15 sama dengan 5, 39, S15 sama dengan 5, 8, 5. Thank you. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nur Kamila dari kelas 642D07 dengan NIM 642521101. Di sini saya akan membahas tentang baris dan deret geomatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang selisih antara dua suku yang berurutan selalu konstan. Selisih ini disebut beda dan biasanya dilambangkan dengan huruf dalam kurung B atau dalam kurung D dari kata difference. Contohnya itu 2, 5, 8, 11, dan 14. Jika dihitung selisihnya 5 kurang 2 sama dengan 3, 8 kurang 5 sama dengan 3, dan 11 kurang 8 sama dengan 3. Selisihnya selalu 3. Jadi beda barisan tersebut adalah 3 dan ini adalah barisan aritmatika. Selanjutnya ada rumus suku ke N, barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang selisih antara dua suku yang berurutan selalu konstan. Selisih ini disebut beda dan biasanya dilambangkan dengan huruf B atau D dari kata difference. Contohnya itu 2, 5, 8, 11, dan 4. Jika dihitungnya selisihnya 5 kurang 2 sama dengan 3, 8 kurang 5 sama dengan 3, 11 kurang 3 sama 11 kurang 8 sama dengan 3. Selisihnya selalu 3, jadi barisan tersebut adalah 3 dan ini adalah barisan aritmatika. Contoh soal barisan aritmatika yaitu contoh yang pertama itu diketahui barisan aritmatika dengan suku pertama 4 dan beda 5. Tentukan suku ke-10. Jadi diketahuinya A itu sama dengan 4, B sama dengan 5, N sama dengan 10. Jadi kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1, B sama dengan 4 plus 10 kurang 1, 5 sama dengan 4 tambah 9, dan 5 tambah 5 sama dengan 4 tambah 45 sama dengan 49. Jadi suku ke-10 adalah 49. Contoh kedua yaitu dalam suatu barisan aritmatika diketahui ke-1 dan ke-7 dan suku ke-4 adalah 19. Berapakah beda barisan dan suku ke-10? Jadi itu suku ke-4 sama dengan U min 4 sama dengan A plus 4 min 1, B sama dengan A plus 3B. Diketahui A sama dengan 7 dan U4 sama dengan 19. Maka 19 sama dengan 7 tambah 3B, 3B sama dengan 12, B4 sama dengan, jadi itu dicari suku 10-nya. Jadi U min 10 sama dengan A plus 10 min B sama dengan 7 tambah 9. 4 sama dengan 7 tambah 3, 6 sama dengan 43. Jadi beda barisannya adalah 4 dan suku 10 adalah 43. Contoh soal deret aritmatika, seorang siswa menabung setiap minggu. Pertama, ia menabung 10.000, minggu kedua 15.000, minggu ketiga 20.000, dan seterusnya, selalu naik 5.000 setiap minggu. Berapa total tabungan setelah 10 minggu? Jadi itu di sininya A sama dengan 10.000, B sama dengan 5.000, N sama dengan 10.000. Pertama, cari suku ke-10-nya. U 10 sama dengan A plus N min 1, B sama dengan 10.000 tambah 9, 5.000 sama dengan 10.000, dan 45.000 sama dengan 55.000. Lalu jumlah 10 suku pertama, yang pertama itu U10-nya 5 dalam kurung 10.000 tambah 55.000, tutup kurung sama dengan 5. 65-nya sama dengan 325.000, jadi total tabungan setelah 10 minggu adalah 325.000.
Deret aritmatika adalah penjumlahan suku dalam barisan aritmatika. Jika kamu ingin menjumlahkan N suku pertama, kita bisa menggunakan rumus S min N sama dengan A plus U min N. Atau juga ditulis S min sama dengan N min 1, di mana S min 1 adalah jumlah N suku pertama. A suku pertama, U min 1 sama dengan suku ke N. B sama dengan beda, N banyaknya suku. Barisan geometri, pengertian barisan geometri adalah barisan yang perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu konstan. Perbandingan ini disebut rasio dan biasanya dilambangkan dengan huruf R. Contohnya itu 3, 6, 12, 24, 48. Jika kita hitung, 6 bagi 3 sama dengan 2, 12 bagi 3 sama dengan 2, 24 bagi 2 sama dengan 2. Rasionya selalu 2. Jadi ini adalah barisan geometri dengan A sama dengan 3, R sama dengan 2. Deret geometri adalah penjumlahan suku dalam barisan geometri untuk jumlah N suku pertama. Rumus yang digunakan adalah dengan R-1, S-1 sama dengan A. R-1, contoh soal deret geometri, sebuah perusahaan memberikan karyawan dengan pola berikut. Tahun pertama 1 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 4 juta, dan seterusnya. Selalu 2 kali lipat dari setahun sebelumnya. Berapa total bonus yang diterima karyawan tersebut sampai tahun kelima? Di sini tuh A-nya sama dengan 1 juta, R-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 5. S-5 sama dengan 1 juta dikurang 2 kali 5 min 1, 2 dikurang min 1 sama dengan 1 juta. 1 juta sama dengan 31 juta. Deret geometri tak terhingga. Ada kasus khusus ketika kita menjumlahkan deret geometri yang tak terhingga. Artinya jumlah sukunya tidak terbatas. Namun deret geometri tak hingga hanya memiliki jumlah yang berhingga jika nilai R kurang dari 1. Nilai mutlak rasio kurang dari 1. Rumusnya S-1 sama dengan fresh 1 min R. Contohnya itu fresh 1 dalam kurung 1 sama dengan fresh 1 sama 4. Fresh 1 sama 8, fresh 1 sama dengan 16. Di sini A fresh 02, R sama dengan fresh 02. Artinya jika kita terus menjumlahkan suku-suku tersebut tanpa batas, hasilnya mendekati 1. Nah, selanjutnya itu perbedaan utama aritmatika dan geometri. Polanya aritmatika bertambah atau berkurang dengan selisih tetap ditambah atau dikurang. Geometri bertambah atau berkurang dengan faktor tetap dikali atau dibagi. Rumus suku ke N aritmatika U min N sama dengan A plus N min 1 B. Geometri U min sama dengan A N-1. Sifat pertumbuhan aritmatika pertumbuhan linear jika digambarkan pada grafik titik-titiknya cenderung membentuk garis lurus. Geometri pertumbuhan eksponensial jika rasionya lebih dari 1. Nilai suku akan cepat sekali membesar. Contohnya pola kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu aritmatika tabungannya yang selalu ditambah jumlah yang sama setiap periode, susunan kursi yang tiap bertambah 3 kursinya dan sebagainya. Geometri bunga majemuk pada bank, pertumbuhan bakteri yang membelah diri, nilai investasi yang terus berkembang dengan persentase tetap. Selanjutnya itu penerapan barisan dan deret aritmatika geometri dalam kehidupan nyata perencanaan keuangan. Konsep barisan aritmatika sering muncul saat kita menabung dengan jumlah tetap setiap bulan. Misalnya kamu berencana menyisihkan uang 500.000 tiap bulan. Kalau ingin tahu berapa jumlah tabungan setelah 12 bulan, kamu sebenarnya sedang berurutan dengan deret aritmatika. Sebaiknya saat kamu menaruh uang di bank atau instrumen investasi dengan bunga majemuk misalnya 5% per tahun, nilai tabungan akan berkembang secara geometris setiap tahun. Jumlah uangmu dikali faktor yang sama misalnya 1,05, ini adalah barisan dan deret geometri. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam fisika dan biologi, barisan dan deret geometri digunakan untuk memodelkan fenomena pertumbuhan, misalnya pertumbuhan populasi bakteri yang membelah diri secara berkala. Yang kedua itu
peluruhan radioaktif suatu zat di mana massa zat berkurang dengan rasio tetap. Dalam ilmu komputer, deret geometri muncul ketika menghitung kompleksitas algoritma tertentu, kapasitas memori, atau saat menganalisis performa sistem yang bekerja dalam tahapan berlipat ganda. Selanjutnya itu arsitektur dan desain. Dalam arsitektur, pola susunan bata dan tangga, kursi di stadion, atau lampu di sepanjang jalan seringkali mengikuti pola barisan aritmatika, misalnya jumlah anak tangga per segmen atau jarak antar tiang lampu yang teratur. 2. Sementara itu, dalam desain grafis dan seni, rasio geometri seperti deret yang mendekati rasio emas sering digunakan untuk menciptakan komposisi yang estetis dan seimbang. Selanjutnya itu tips belajar barisan dan deret. Pahami konsepnya, bukan hanya rumus. Coba bertanya pada diri sendiri, polanya ditambah atau dikali. Jika ditambah atau dikurang dengan selisih tetap, berarti aritmatika. Jika dikali atau dibagi dengan faktor tetap, berarti geometri. Biasanya menulis informasi yang diketahui saat mengerjakan soal ditulis dulu A sama dengan datanya B atau R sama dengan, datanya N sama dengan, ditanya UN atau SN. Kebiasaan ini membantu menghindari keliruan. Latihan dari soal sederhana ke kompleks, mulailah dari soal-soal dasar seperti mencari suku ke N, lalu lanjutkan ke soal cerita seperti tabungan, cicilan, dan pertumbuhan. Gunakan logika untuk mengecek jawaban, misalnya jika rasionya 2 dan kamu mencari suku yang lebih besar, posisinya nilainya seharusnya lebih besar. Kalau hasil perhitunganmu justru mengecil, ada kemungkinan rumus dan perhitunganmu salah. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya dengan NIM 642522100 dari kelas 642D07 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang fungsi linear. Pengertian fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi matematika yang memiliki variabel berpangkat 1. Grafik fungsi linear ini berbentuk garis lurus dan menunjukkan hubungan antara variabel bebas, yaitu biasa disebut titik potong sumbu X, dan variabel terikat atau yang biasa disebut titik potong sumbu Y. Kemudian, yang kedua, ada bentuk umum fungsi linear. Nilai fungsi f sama dengan ax plus b. Keterangannya itu adalah a sama dengan gradien atau yang biasa disebut kemiringan garis, b sama dengan konstanta atau yang biasa disebut titik potong sumbu y. Kemudian ada x sama dengan variabel bebas dan nilai fungsi f yang biasa disebut nilai fungsi. Kemudian ada unsur-unsur fungsi linear. Yang pertama itu adalah variabel bebas atau yang biasa disebut titik potong sumbu x, kemudian ada variabel terikat yaitu titik potong sumbu y dan atau nilai fungsi f. Kemudian yang ketiga ada gradien yang biasa disebut a, dan ada yang keempat yang biasa disebut konstanta yang biasa disebut b. Kemudian di sini ada gradien garis. Gradien ini menunjukkan tingkat kemiringan suatu garis. Nah, jika gradiennya itu positif, maka A biasanya sama dengan lebih dari 0. Jadi, garis kurvanya itu ditarik ke naik. Nah, jika gradiennya itu negatif, maka A-nya itu sama dengan kurang dari 0. Jadi, garis kurvanya itu sama dengan turun. Nah, jika gradiennya itu sama dengan 0, maka garisnya itu ditariknya mendatar, atau yang biasa disebut garis horizontal. Nah, ada rumus mencari gradien. Rumus ini digunakan jika diketahui dua titik pada garis. Jadi, M atau gradien sama dengan titik potong sumbu Y 2 dikurangi titik potong sumbu Y 1 per titik potong sumbu X 2 dikurangi titik potong sumbu X 1. Kemudian ada titik potong dengan sumbu Y. Ketika X sama dengan 0, nilai fungsi sama dengan konstanta B. Jadi, F itu 0 sama dengan B. Nah, kita langsung lanjut ke contoh soal pertama. Diketahui nilai fungsi F sama dengan 3X plus 2. Jadi, tentukan gradien dengan konstanta. Nah, kita di sini menggunakan rumus nilai fungsi F sama dengan MX plus C. Nah, di sini tuh M-nya itu sudah diketahui dan C-nya juga.
Nah, di sini tuh ada M-nya itu sama dengan 3, sedangkan C-nya itu sama dengan 2. Kita langsung lanjut lagi ke contoh soal kedua. Di sini, nilai fungsi f sama dengan 2x plus 5. Jadi, tentukan nilai dengan fungsi f-nya itu sama dengan 4. Nah, kita substitusikan dulu ke dalam fungsi. Jadi, karena f-nya itu sama dengan 4, jadi 2x plus 5 sama dengan 4. Nah, kita selesaikan, jadi 2x sama dengan 4 dikurangi 5. Kenapa dikurangi 5? Karena 5-nya itu pindah ke sebelah kanan yang tadinya positif menjadi negatif. Jadi 2x dikurangi 4 dikurangi 5 sama dengan minus 1. Jadi x sama dengan minus 1 per 2. Kenapa minus 1 per 2? Karena 2-nya dipindahkan, jadi hasil akhirnya itu x minus 1 per 2. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Nah, diketahui 2 titik gradien melalui titik 2,3 dan 6,11. Yang titik pertama itu yaitu titik potong sumbu X1 dan X2-nya itu adalah 2,3, sedangkan titik keduanya itu yaitu titik potong sumbu Y1 dan Y2-nya itu adalah 6 dan 11. Nah, karena 2 titik, jadi kita menggunakan rumus gradien yaitu yang Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Jadi 11 dikurangi 3 per 6 dikurangi 2. Jadi sama dengan 8 per 4. Nah, ini disederhanakan lagi, jadi 8 per 4 itu sama dengan 2. Kemudian ada penerapan fungsi linear. Kita ambil dari contoh kehidupan sehari-hari. Itu ada biaya parkir, tarif ojek online, gaji per jam, dan penjualan produk. Nah, terakhir, kesimpulan. Jadi, nilai fungsi f itu adalah sama dengan ax plus b. Nah, dengan grafik ini tuh berupa garis lurus. Jadi, nilai a-nya itu adalah menyatakan gradien, dan b menyatakan titik potong dengan sumbu y. Nah, jadi fungsi linear ini tuh banyak banget digunakan untuk memodelkan hubungannya berubah secara tetap. Oke, saya rasa sudah cukup. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisya Nur Azahra dari kelas 64 2D07, NIM saya 64252121. Di sini saya akan membahas non linear dari kelompok 5. Oke, next selanjutnya apa itu non-linear? Non-linear adalah bentuk hubungan atau persamaan yang tidak menghasilkan garis lurus pada grafik. Contoh persamaan non-linear, y sama dengan x pangkat 2 tambah 2x tambah 1. Persamaan tersebut disebut non-linear karena memiliki pangkat 2x pangkat 2 sehingga grafiknya berbentuk kurva parabola bukan garis lurus. Oke, next selanjutnya ada ciri-ciri non-linear. Yang pertama itu grafiknya tidak berbentuk garis lurus. Grafik non-linear biasanya melengkung atau berbentuk kurva. Yang kedua itu ada pangkat variabel lebih dari 1, contohnya terdapat x pangkat 2, ada x pangkat 3, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada perubahan nilai tetap. Kenaikan x tidak membuat nilai y bertambah secara sama. Yang keempat itu ada bentuk persamaan lebih kompleks, bisa berupa kuadrat, akar, eksponen, logaritma, dan lain-lain. Yang kelima itu ada tidak mengikuti bentuk persamaan linear, bukan berbentuk y sama dengan ax tambah b. Oke, next selanjutnya guys, ada cara menghitung rumus kuadrat a pangkat 2 a kali a. Contoh perhitungan. Kuadrat bilangan 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9.
5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Oke, next selanjutnya. Cara menghitung kubik. Rumus kubik A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A kali A kali A. Contoh perhitungan, hitung 4 pangkat 3. Penyelesaian itu 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 16 kali 4 sama dengan 64. Jadi 4 pangkat 3 itu sama dengan 64 ya guys. Contoh soal hitung hasil X tambah 2 pangkat 3. Jawaban gunakan rumus A tambah B pangkat 3. A pangkat 3 tambah A pangkat 2B tambah 3. 3A B pangkat 2 tambah B pangkat 3. Maka X tambah 2 pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 2. 2 tambah 3X 2. 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 tambah 6X pangkat 2 tambah 12 X tambah 8. Jadi hasilnya X pangkat 3 tambah 6X pangkat 2 tambah 12 X tambah 8. Oke, next selanjutnya guys. Bentuk umum akar. Bentuk umum dari bentuk akar adalah Y variabel fungsi. Yang A itu koefisien akar. Yang B itu koefisien X. Yang C itu ada konstanta di dalam akar. Yang D itu ada konstanta di dalam luar akar. Keterangan A, B, C, dan D adalah konstanta real syarat agar akar terdefinisi BX tambah 3 0. Oke, contoh contoh 1 ada Y sama dengan 2 akar 3X tambah 5 tambah 1. 2X 1. Yang B itu ada 3, yang C itu ada 5, yang D itu ada 1. Yang kedua itu ada Y min X kurang 4 tambah 7. Yang A sama dengan min 1, yang B itu 1. Yang C itu min 4, yang D itu 7. 3, yang ketiga Y 1/2 5X tambah 2 kurang 3. Yang A itu 1/2, yang B itu ada 5, yang C itu ada 2, yang D itu ada min 3. Oke, next selanjutnya. Ciri-ciri fungsi eksponen. Yang pertama itu variabel berada di pangkat, contoh Y sama dengan 2X. Yang kedua itu grafiknya berbentuk kurva. Grafik fungsi eksponen tidak lurus sehingga termasuk non-linear. Yang ketiga itu ada nilai perubahan sangat cepat. Nilai dapat naik atau turun dengan cepat saat X berubah. Yang keempat itu memiliki bilangan pokok disebut basis A dengan syarat A0 dan A1. Yang kelima itu ada
memotong sumbu X. Grafik mendekati angka 0 tetapi tidak menyentuhnya. Oke, next selanjutnya ada logaritma. Logaritma itu ada contoh penerapan sifat. Log 2, 1 sama dengan 0. Log 5 sama dengan 1. Log 8 tambah log 4 sama dengan log 8 kali 4 sama dengan log 32 sama dengan 5. Log 16 kurang log 4 sama dengan log 16 per 4 sama dengan log 4 sama dengan 2. Log 8 pangkat 2 sama dengan 2. Log 8 sama dengan 3 sama dengan 2 tutup kurung 3 tutup kurung sama dengan 6. Log 8 itu sama dengan log 8 per log 2 sama dengan 3 ya guys. Di sini ada contoh soal. Hitung log 81, jawab. Cari 3 pangkat 2 sama dengan 81 karena 3 pangkat 4 sama dengan 81 ya guys. Maka log 81 sama dengan 4. Bentuk umum. Log B sama dengan B. Log P sama dengan C. A pangkat C sama dengan B. Di sini ada gambar grafik fungsi logaritma. Ini F ke X sama dengan log ke X. Jadi ini Y, 2, 1, 0, min 1, dan min 2. Di sini itu ada 1 A. Ini jadi ke sini Y sama dengan log X. A kali 1. Ini garisnya ke sini ya guys. Kalau yang ini garisnya ke sini. Kalau yang ini garisnya ke sini. Nah, terus ini dari sini ke sini. Nah, ini yang Y ini. Yang Y ini itu Y sama dengan log X 0 A 1. Ciri-ciri grafik Y sama dengan log X A 0 A 1. Jadi begitu ya guys. Ini grafik fungsi logaritma. Oke, next selanjutnya aku akan geser ke materi berikutnya. Ada fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi matematika yang berhubungan dengan sudut dan perbandingan sisi pada segitiga. Fungsi trigonometri yang paling umum adalah sinus, yaitu sin. Cosinus adalah itu cos. Tangen itu adalah tan ya guys. Oke, cukup dari materi yang presentasi yang saya jelasin. Saya akan tutup dengan presentasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Safira. Saya dari NIM saya 64252086 dari kelas 642D07. Di sini saya akan menjelaskan materi metrik. Materi yang pertama itu ada pengertian metrik.
Yang kedua itu ada ordometrik. Yang ketiga itu ada jenis metrik. Yang keempat itu ada transport metrik. Yang kelima itu ada kesamaan metrik. Yang keenam penjumlahan dan pengurangan metrik. Yang tujuh itu perkalian bilangan real terhadap metrik. Yang delapan perkalian dua metrik. Dan terakhir determinan dan inverse metrik. Pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan dalam baris dan kolom yang digunakan untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah ekonomi, termasuk sistem persamaan linear dan pengelolaan data. Matriks juga sangat penting dalam teknologi, ekonomi, dan ilmu komputer. Saya akan memberikan contoh. Perhatikan tabel kandungan nutrisi daging berikut. Per 100 gram kalori, protein, dan lemak. Daging sapi kalorinya 250, proteinnya itu 20, lemaknya 20. Daging ayam kalorinya 120, proteinnya 25, dan lemaknya itu ada 3. Bentuk matriksnya itu M sama dengan 250, 20, 20, 120, 25, dan 3. Ordometriks. Ordometrik merupakan ukuran atau dimensi yang bilangan aslinya menyatakan banyaknya baris dan kolom pada satu matriks. Ordo dituliskan dalam perkalian baris dengan kolom yang berturut-turut. M, A dikali B. Ordometriks M dengan banyak baris A dan banyak kolom B. Contohnya, metrik M di bawah ini memiliki ordo 2 kali 3, yaitu 2 baris dan 3 kolom. M 2 kali 3 sama dengan 250, 20, 20, 120, 25, 3. M 2 kali 3 sama dengan barisnya itu ke samping. Yang baris ke samping yaitu 250, 20, 20. Kolom itu ke bawah 120, 25, dan 3. Kolom M 2 kali 3 sama dengan 250, 20, 120, 25, dan 3. Jenis matriks. Matriks dibagi beberapa. Matriks persegi. Matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Misalnya matriks dengan ordo 2 dikali 2, 2 dikali 2, 3 dikali 3, dan seterusnya. Contohnya itu M 2 kali 3 sama dengan A, B, C, D, E, F, H, I, J. Selanjutnya itu ada matriks baris. Matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Ordonya yaitu 1 dikali N. Contohnya, M 1 dikali 2 sama dengan A dan B. M 1 kali 3 sama dengan A, B, dan C. Metrik kolom. Metrik kolom yang hanya terdiri dan satu kolom saja. Ordonya yaitu N dikali 1. Contohnya M2 dikali 1. A dan B. M3 dikali 1 sama dengan A, B, dan C. Selanjutnya di sini ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks dengan ordo seberang namun semua elemennya 0. Contoh, 0 2 kali 2 sama dengan 0, 0, 0, 0. 0 2 kali 3 sama dengan 0, 0, 0, dan 0, 0, 0. Selanjutnya itu ada transport metrik. Transport metrik adalah operasi pertukaran elemen baris menjadi kolom dan sebaliknya. Kolom menjadi baris. Baris pertama metrik menjadi kolom pertama metrik. Transpos baris kedua menjadi kolom kedua, dan seterusnya. Jika metrik M berodo A kali B, maka transport M adalah M T B kali A. Di sini ada contohnya. Saya ambil contoh metrik dari tabel kandungan nutrisi daging sapi dan daging ayam yang diketahui M sama dengan barisnya itu 250, 20, dan 20. Lalu kolomnya itu 120, 25, dan 3. Lalu transport metrik M adalah MT sama dengan 250, 120, 20, 25, 20, dan 3. Baris pertamanya itu
ada 250, 20, dan 20. 120, 25, dan 3. Lalu kolom pertamanya itu merupakan 250, 20, dan 20. Selanjutnya itu ada kesamaan matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama, dituliskan A sama dengan B jika syarat berikut terpenuhi. Yang pertama itu matriks A dan B memiliki ordo yang sama. Yang kedua, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan B juga bernilai sama. Lalu di sini ada penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan metrik berlaku untuk metrik yang hanya memiliki ordo hanya sama. Caranya yaitu dengan mengoperasikan elemen-elemen metrik yang bersesuaian saja. Sifat A tambah B sama dengan B tambah A. A ditambah B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. A ditambah O sama dengan O. A sama dengan A. A dikurang B sama dengan A tambah min B. Selanjutnya itu ada perkalian metrik dengan skalar. Misalnya terdapat metrik A, M dikali M, dan K, E, R, maka K, A adalah metrik berordo M kali N yang unsur-unsurnya diperoleh dengan menggalikan setiap unsur metrik A dengan K. Perkalian seperti ini disebut perkalian skalar. Di sini sifat-sifatnya itu untuk metrik A dan B yang berordo sama berlaku K dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah KA ditambah KB. Dalam kurung K1, K2 sama dengan A sama dengan KA kali K. K1 sama dengan K2, A sama dengan K2 dalam kurung K2 A tutup kurung. Selanjutnya itu ada K1 ditambah K2 sama dengan A. Sama dengan K1A ditambah K2A. Selanjutnya perkalian dua metrik. Perkalian dua metrik akan terdefinisi dengan syarat banyaknya kolom pada metrik pertama sama dengan banyaknya baris pada metrik kedua. Misalnya A, M dikali N dan B, N dikali O. Maka perkalian AB akan menghasilkan metrik berordo M dikali O. Di sini saya akan memberikan contohnya. Contoh, diketahui dua metrik berikut. A 2 kali 3 dan B 3 kali 2. A 2 kali 3, yang B itu 3 kali 1. Yang 3A bertemu 3B sama dengan sama. Jadi AB akan memiliki ordo AB 2 dikali 3. Contoh berikutnya B3 dikali 1 dan A2 dikali 3. 1 dikali 1B sama 2A itu tidak sama ya. Sedangkan BA tidak terdefinisi karena tidak memenuhi syarat ordo perkalian metrik. Materi terakhir itu yaitu determinan metrik. Determinan metrik adalah nilai skalar unik yang dihitung dari elemen-elemen metrik persegi atau jumlah baris dan kolom sama yang sering ditimbangkan atau dituliskan sebagai det A atau A. Nilai ini menunjukkan sifat metrik seperti apakah metrik tersebut dapat diinvers, det, lambang O atau tidak. Determinan metrik ordo 2 kali 2. Misalnya, A adalah sebuah metrik berordo 2 kali 2, yaitu A sama dengan barisnya AB, kolomnya itu CD. Det A atau A adalah A. Di sini selanjutnya ada contoh determinan metrik ordo 3 kali 3. Ada dua metode yang umum digunakan dalam mencari determinan metrik ordo 3 kali 3. Kali ini kita akan mempelajari metode yang dinamakan aturan Sarus. Diambil dari nama penemunya, seseorang matematikawan Perancis yaitu Pierre Frédéric Sarus. Di sini inverse metrik. Inverse metrik itu dimiliki oleh metrik persegi sehingga berlaku A dikali A min 1 sama dengan 1. Inverse metrik didefinisikan oleh rumus di samping dengan A adalah determinan metrik A dan A dz A adalah
ADZOIN dari metrik A. A-1 sama dengan 1 A dikali ADJ sama ADJ buka kurung A dan tutup kurung. Contoh inverse metrik dengan ordo 2 kali 2. Misalnya A adalah sebuah metrik berordo 2 kali 2 yaitu ke samping itu AB, ke bawah itu CD. Adjoint metrik adalah ADJ tutup kurung A buka kurung A sama dengan D min B min C dan A. Selanjutnya itu A-1 sama dengan 1 garis bawah AD min BC dikali D min B dan di bawahnya itu min C dan A. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Tamatlah sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.